Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Fajar Sulistyo dari akun SF Production dan juga mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan channel YouTube saya untuk penunggasan perkuliahan pembelajaran micro teaching. Sebelumnya, video ini saya buat dan saya unggah di rumah saja demi melancarkan dan membantu program percepatan penanganan COVID-19 yang ada di bumi pertiwi. Tatkala wabah pandemi ini sedang menjadi perhatian khusus di seluruh penjuru dunia dan khususnya di Indonesia. Pesan saya, ayo bantu pemerintah dengan jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, pakai masker jika keluar rumah, dan tetap neng omah wae atau di rumah saja, dan tidak melakukan perjalanan jauh. Oke, kembali ke inti penugasan. Media pembelajaran yang saya buat yaitu peta konsep. Peta konsep ini saya pilih karena saya kira sangat memungkinkan untuk digunakan untuk kalangan para siswa-siswi SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas, atau yang sekarang bisa disebut dengan SMA atau SMK atau MA atau yang lainnya yang setara dengan pendidikan formal tingkat akhir ya. Pembuatan peta konsep yang menggunakan warna beraneka ragam, simbol serta bentuk dan besar huruf yang bervariasi. Tampilan peta konsep sangat cocok untuk paradigma baru pembelajaran. Peta konsep biasanya dibuat dengan menggunakan spidol atau pensil yang berwarna-warni. Lalu biaya pembuatan relatif sangat murah, mudah dibawa kemana saja dan disimpannya juga gampang. Berbagai kemudahan inilah yang memungkinkan peta konsep dapat dibuat oleh siswa dan guru untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Langkah-langkah menyusun peta konsep sebagai berikut. 1. Memilih suatu bahan materi pelajaran. Lalu menentukan konsep-konsep yang relevan. Mengelompokkan. Langkah-langkah menyusun peta konsep sebagai berikut. Memilih suatu bahan materi pelajaran, menentukan konsep-konsep yang relevan, lalu mengelompokkan atau mengurutkan konsep-konsep dari yang inklusif ke yang paling tidak inklusif. Lalu yang terakhir ada menyusun konsep-konsep yang inklusif, diletakkan di bagian atas atau pusat bagian tersebut. Dari inklusif yang ke paling yang tidak inklusif, yang dari awal dari atas itu kayak zaman Islam, terus bawahnya lagi ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terus sejajar dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ada peninggalan kerajaan Islam di Nusantara, lalu ada awal mulanya terbentuk kerajaan Islam di Nusantara, lalu di bawahnya lagi ada penjelasan lagi yang saya susun konsepnya yang paling inklusif. Ya, awal mula masuknya Islam ke Nusantara ada, yaitu Islam hadir di Nusantara sekitar abad ke-12. Namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Lalu kembali ke kerajaan-kerajaan Islam yang di Nusantara ada kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, Aceh, Demak, Mataram, Perlak itu yang sekarang di Aceh ya, di Provinsi Nangro Aceh Darussalam NAD. Lalu ada kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, letaknya di pesisir sebelah timur dari Pulau Sumatera di utara. Lalu ada kerajaan Goa Talo. Goa Talo itu berada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, yang lebih terkenalnya, lebih bekennya yaitu di Makassar lah. Lalu ada kerajaan Ternate dan Tidore yang terakhir.
Kerajaan Ternate dan Tidore itu berada pada di Provinsi Maluku. Itu Pak, kerajaan Islam paling timur pada waktu itu. Lalu peninggalan kerajaan Islam di Nusantara, ada anaknya lagi, cara istilahnya ada sub cabangnya. Yang pertama, sub cabangnya peninggalannya dalam bentuk bangunan, yaitu meliputi masjid, langgar, musola atau tempat ibadah lainnya yang berkaitan dengan tempat berkumpulnya umat Islam waktu itu ya. Lalu dalam bentuk makam dan kijing, atau sekarang sering disebut masyarakat Jawa itu seperti pesarian itulah, yang sudah dipermanenkan. Sampai sekarang pun makam-makam dan kijing itu banyak yang baru-baru, dalam arti banyak warga yang sudah wafat di Indonesia terutama itu dibuatkan makam dan kijing gitu, masyarakat Islam khususnya. Lalu dalam bentuk karya seni ada hikayat, karya sastra, babat, dan kaligrafi. Lalu syair, juga ada lagi seni pementasan wayang, karya seni untuk mengikat para masyarakat waktu itu yang notabene adalah masyarakat Hindu Buddha pada saat itu, demi menggait masyarakat tersebut. Cara dakwahnya dengan cara mementaskan mementaskan wayang kulit. Waktu itu kalau di Jawa ya, itu ya wayang kulit dari Jawa Tengah khususnya, terus DIY atau Yogyakarta, lalu ada provinsi Jawa Timur juga, dan sebagian provinsi Jawa Barat yang masih berkesinambungan dengan kerajaan yang ada di Jawa Tengah, seperti di Cirebon itu masih bernuansa Jawa. Terus sekian pemaparan tugas pembelajaran media dengan peta konsep yang saya buat seminimalis mungkin ini dengan apa adanya, sebagai pengganti perkuliahan pembelajaran micro teaching. Kepada yang terhormat Ibu Ipong Yazima MPD selaku pengampu mata kuliah, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa pilih hak, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.